Taliban diramal bisa kembali menguasai Afghanistan. Bahkan kelompok itu dikatakan akan mengisolasi ibu kota Kabul dalam 30 hari dan mengambil alih Kabul dalam 90 hari. Pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan hal tersebut berdasar data intelijen. Saat ini, Taliban sudah merebut 8 ibu kota provinsi Afghanistan. Kemajuan cepat telah dicapai Taliban di seluruh negeri, ketika pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat pergi, kata sumber anonim Reuters itu, dikutip Kamis tanggal 12 Agustus tahun 2021. Secara umum, Taliban sudah menguasai 65% Afghanistan. Kelompok itu, mengutip seorang pejabat senior Uni Eropa, akan mengambil 11 ibu kota provinsi. Rabu tanggal 11 Agustus ibu kota provinsi Timur Laut Badakhshan, Faizabad, juga dikuasai Taliban. Ini jadi kemunduran terbaru bagi pemerintah terpilih di Afghanistan di bawah kepemimpinan Presiden Ashraf Ghani. Dengan jatuhnya Faizabad, seluruh Timur Laut telah berada di bawah kendali Taliban, kata seorang dewan provinsi di Badakhshan Jawad Mujadidi kepada Reuters. Provinsi itu berada di perbatasan Tajikistan, Pakistan dan Cina. Presiden Ghani dikatakan terbang ke Mazar-i Sharif untuk mengumpulkan para panglima militer senior untuk mempertahankan kota terbesar di utara negeri itu. Pasukan Taliban dikatakan makin mendekat. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mendesak pemimpin Afghanistan memperjuangkan wilayahnya dari Taliban. Ia pun menegaskan tak akan mundur dengan keputusan memulangkan tentara Amerika Serikat dari negara itu. Amerika Serikat telah menghabiskan anggaran lebih dari $1 triliun selama 20 tahun di Afghanistan. Bahkan sudah kehilangan ribuan tentara. Amerika Serikat menarik diri dari negeri itu dengan imbalan janji Taliban, di mana kelompok itu menyetujui tak akan menjadikan Afghanistan sebagai wilayah operasi terorisme internasional. Namun Biden menegaskan Amerika Serikat akan memberi dukungan udara, makanan, peralatan, dan gaji yang signifikan kepada pasukan Afghanistan, kata Biden. Kelompok Taliban dibentuk pada September tahun 1994, mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Pakistan. Kelompok ini mendapat pengakuan diplomatik hanya dari 3 negara, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Arab Saudi, serta pemerintah Republik Chechnya Ikeria yang tidak diakui dunia. Gerakan ini terutama berasal dari suku Pashtun di Afghanistan, serta provinsi perbatasan Barat Laut atau Northwest Frontier Province, di Pakistan, dan juga mencakup banyak sukarelawan dari Arab, Rasia, serta Asia Selatan. Taliban adalah gerakan nasionalis Islam Sunni yang efektif menguasai hampir seluruh wilayah Afghanistan sejak 1996 sampai 2001. Dewan Keamanan PBB mengecam tindakan kelompok ini karena kejahatannya terhadap warga negara Iran dan Afghanistan. Pemerintah Cina di bawah Presiden Xi Jinping terlihat mulai mempertahankan eksistensinya di Afghanistan. Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021, delegasi Taliban bertemu dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, untuk membincangkan berbagai persoalan. Dilaporkan Reuters, China mengatakan kepada delegasi Taliban yang berkunjung pada Rabu itu bahwa mereka berharap kelompok tersebut dapat memainkan peran penting dalam mengakhiri perang Afghanistan dan membangun kembali negara itu dari kekacauan. Juru bicara Taliban mengatakan, ada 9 perwakilan Taliban bertemu dengan Menteri Luar Negeri Wang Yi di kota Tianjin di China Utara dalam kunjungan 2 hari. Mereka membahas proses perdamaian dan masalah keamanan. Menurut laporan pertemuan dari Kementerian Luar Negeri China, Wang mengatakan Taliban diharapkan dapat memainkan peran penting dalam proses rekonsiliasi damai dan rekonstruksi di Afghanistan. Wang juga mengatakan bahwa China berharap Taliban akan menindak gerakan Islam Turkestan Timur karena itu dianggap menjadi ancaman langsung terhadap keamanan nasional China. Kelompok yang dimaksud mengacu gerakan yang disebut China aktif di wilayah Xinjiang di barat jauh China. Gerakan Islam Turkestan Timur, atau Partai Islam Turkistan alias Gerakan Islam Turkistan, ETIM atau East Turkestan Islamic Movement, biasa dikenal sebagai organisasi perjuangan yang dibentuk oleh para militan Uighur di barat Tiongkok. Pertemuan Taliban China itu kemungkinan akan semakin memperkuat pengakuan kelompok pemberontak di panggung internasional pada waktu yang sensitif, bahkan ketika kekerasan meningkat di Afghanistan.
Dilansir Samo News dari Anadolu Agency, kantor berita Turki, dalam kesempatan itu, Wang Yi ternyata juga menyerang Amerika Serikat dengan menyebut penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO dari Afghanistan menunjukkan kegagalan kebijakan Amerika Serikat terhadap Afghanistan. Pengamat isu-isu internasional dan Timur Tengah, Pizarro Ghazali Idrus, berpendapat bahwa banyak warga Afghanistan optimistis meningkatnya hubungan diplomatik dan ekonomi dengan China akan membawa perdamaian di negara yang dikoyak perang itu. Taliban pun tahu bahwa ini murni sebagai pendekatan strategis untuk mendapatkan dukungan dari global power untuk merintangi kekuasaan Amerika Serikat. Pertemuan intens Taliban-China ini bisa dikatakan menjadi sejarah bagi diplomasi negara tirai bambu, kata alumnus Diplomasi Internasional Universitas Paramadina dan Universitas Islam Negeri Jakarta, seperti yang dikutip Samo News dari CNBC Indonesia, Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2021. Pizarro menilai, meskipun China berbagi perbatasan sepanjang 76 km dengan Afghanistan, hubungan dengan Kabul tidak pernah setinggi ini sampai Amerika Serikat membentuk kehadiran militer di sana setelah serangan tanggal 11 September tahun 2001. Bahkan setelah itu, China terus menghindari keterlibatan besar dalam urusan Afghanistan untuk waktu yang lama, tegas Pizarro. Namun, ketika mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama memutuskan untuk menarik pasukan dari Afghanistan pada 2011, Beijing mulai meningkatkan keterlibatannya dengan Kabul. Setelah itu, China mulai memfasilitasi rekonsiliasi antara pemerintah Afghanistan dan Taliban. China juga menjadi tuan rumah proses Istanbul di Beijing pada Oktober tahun 2014. Lantas apa sebetulnya niat pemerintahan Xi Jinping di Afghanistan? Pizarro memandang, di balik permukaan, kepentingan China untuk terlibat dalam upaya resolusi konflik ini faktor ekonomi. Afghanistan memiliki cadangan sumber daya alam terbesar di dunia yang belum dieksploitasi seperti tembaga, batu bara, kobalt, merkuri, emas, dan litium, senilai lebih dari $1 triliun. Selain itu, kata Pizarro, China saat ini juga merupakan investor asing terbesar di negara tersebut bersaing dengan India. Oleh karena itu, stabilitas Afghanistan adalah kunci keberhasilan proyek-proyek utama China di Asia Selatan dan Tengah. Koridor ekonomi China-Pakistan adalah proyek unggulan China di kawasan itu dan kedua negara ingin melibatkan Afghanistan melalui jalur jalan raya dan kereta api. Oleh karena itu, China bersama Pakistan menekan koridor ekonomi atau CPEC yang merupakan bagian dari Belt Road Initiative atau BRI. Inisiatif ini dibentuk sejak tahun 2013, jelasnya. Di sisi lain, katanya, CPEC tidak hanya akan menguntungkan China dan Pakistan tetapi akan berdampak positif juga bagi Afghanistan, dan kawasan Asia Tengah. China juga berkepentingan menggandeng Pakistan minimal pada dua hal, yakni merintangi manuver ekonomi India di kawasan dan memastikan Taliban Pakistan tidak menyerang proyek CPEC. Pakistan adalah sekutu China yang paling kuat dan China akan sangat bergantung pada Pakistan untuk memastikan proyek-proyeknya di Afghanistan dan secara regional aman. Itu sebabnya China telah menekan Pakistan untuk meyakinkan Taliban untuk lebih fleksibel, seperti yang dimanifestasikan oleh saran Wang bahwa China dan Pakistan harus terus memperkuat strategi koordinasi untuk memberikan pengaruh yang lebih positif pada proses perdamaian di Afghanistan, jelasnya.